Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Secara kasat mata, ketika kamu melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah ruangan, mungkin tampaknya semua orang berada dalam satu pemahaman. Mungkin terlihat seperti mereka semua hidup dalam keharmonisan. Kamu mungkin mengira bahwa semua orang penuh dengan damai, kepuasan, dan sukacita. Tapi penampilan bisa menipu. Di balik setiap senyuman ada sebuah cerita. Di balik setiap wajah yang tenang ada pertempuran yang tidak dapat kamu lihat. Orang-orang mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam banyak dari mereka sedang berjuang dalam peperangan yang tak terlihat. Bukan hanya pergumulan dengan keuangan mereka, kesehatan mereka, atau hubungan mereka, tetapi sesuatu yang bahkan lebih dalam. Kamu lihat, hidup bukan hanya tentang keadaan eksternal. Ya, kita melewati masa-masa sulit. Kita kehilangan pekerjaan. Kita menghadapi penyakit. Kita mengalami patah hati. Namun di balik pergumulan yang terlihat di permukaan itu ada peperangan yang jauh lebih pribadi dan tak kasat mata. Peperangan antara daging dan roh. Dan ini adalah sesuatu yang dihadapi setiap orang, entah mereka menunjukkannya atau tidak. Galatia 5 ayat 17 memberikan kita wawasan yang mendalam tentang pergumulan harian ini. Sebab keinginan daging bertentangan dengan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan daging. Karena keduanya saling bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan hal-hal baik yang ingin kamu lakukan. Ayat ini sangat kuat karena mengungkapkan ketegangan yang kita hidupi. Sebagai manusia, kita adalah tubuh dan roh. Kodrat duniawi kita, yang disebut Alkitab sebagai daging, secara alami condong pada keegoisan, kesombongan, nafsu, ketidaksabaran, iri hati, dan banyak hal lain yang menjauhkan kita dari Allah. Tetapi roh kita, bagian dari diri kita yang telah dibangkitkan oleh Allah, tertarik pada kekudusan, kasih, kerendahan hati, doa, dan kebenaran. Dan di sanalah konflik itu lahir. Rohmu ingin berdoa. Ia rindu menghabiskan waktu bersama Allah. Namun tubuhmu tiba-tiba merasa lelah atau terdistraksi. Rohmu ingin membaca Alkitab dan mendengarkan suara Tuhan, tetapi dagingmu mengingatkanmu akan notifikasi di ponsel, acara TV yang ingin ditonton, atau pekerjaan rumah yang lupa kamu kerjakan. Perlawanan batin ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pertentangan alami antara apa yang menyenangkan bagi Allah dan apa yang menyenangkan bagi daging. Pergumulan ini terjadi setiap hari. Dan musuh sangat ingin kamu mengabaikan peperangan ini. Ia ingin kamu berpikir bahwa gangguanmu, kemalasanmu, hatimu yang mudah berpaling hanyalah sifat atau kebiasaan yang tak berbahaya. Namun kenyataannya, semua itu adalah medan perang di mana rohmu sedang diperkuat atau dibungkam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memenangkan perang dalam diri kita ini? Galatia 5 ayat 24-25 memberi kita jawabannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mereka yang menjadi milik Kristus harus menyalibkan daging. Artinya, kita tidak membiarkan daging kita memimpin. Kita tidak membiarkan emosi, godaan, atau keinginan duniawi menentukan bagaimana kita hidup. Sebaliknya, kita menyerahkannya kepada Allah. Kita mematikan keinginan-keinginan itu sebelum mereka membunuh panggilan kita. Pikirkan tentang kata disalibkan. Penyaliban bukanlah hal yang ringan. Itu bukan gangguan kecil. Itu adalah bentuk kematian paling brutal di dunia kuno. Itu melibatkan pemakuan ke kayu salib, tangan terbentang lebar, tubuh tergantung di bawah beratnya sendiri dalam rasa sakit yang luar biasa. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa kita harus menyalibkan daging,
Dia tidak berbicara tentang proses yang nyaman atau mudah. Dia berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan, disengaja, dan seringkali berlangsung lama. Mati terhadap diri sendiri bukanlah hal yang cepat atau menyenangkan. Itu berarti melepaskan apa yang terasa baik saat ini untuk memperoleh apa yang kekal. Itu berarti mengatakan tidak terhadap kesombongan, nafsu, kemalasan, kepahitan, kecemburuan, keserakahan, bahkan ketika itu menyakitkan, agar Kristus dapat hidup sepenuhnya melalui kita. Dan tidak, ini bukan berarti kita berhenti menjadi manusia. Bukan berarti kita tidak pernah bergumul atau gagal. Tetapi itu berarti kita menolak untuk membiarkan daging mengendalikan keputusan kita. Kita hidup dalam Roh. Kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, membentuk kita, dan memperbarui kita dari dalam keluar. Karena kenyataannya, tubuhmu bersifat sementara. Keinginanmu akan memudar. Hal-hal yang diinginkan oleh dagingmu tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Tetapi rohmu, bagian kekal dari dirimu, diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Dan hanya dengan berjalan dalam roh kamu akan mengalami kebebasan sejati. Roma 8 ayat 6 mengingatkan kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketika kita hidup untuk dunia ini, kita hanya menuai stres, kehampaan, dan kerusakan rohani. Tetapi ketika kita hidup bagi Allah, ketika kita membiarkan roh memimpin kita menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita menemukan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Kita menemukan kekuatan bahkan ketika kita lemah. Jadi aku mendesakmu, saudara-saudari, jangan abaikan peperangan di dalam dirimu. Jangan anggap remeh pertempuran kecil harian itu. Saat kamu memilih doa daripada kenyamanan, firman daripada gangguan, iman daripada ketakutan, itulah kemenangan. Saat kamu menyangkal dagingmu dan tunduk kepada kehendak Tuhan, disitulah transformasi terjadi. Menyalibkan daging bukan berarti kesempurnaan. Itu berarti perjuangan. Itu berarti kamu terus memilih Yesus bahkan ketika itu sulit. Bahkan saat kamu tersandung, kamu bangkit kembali. Bahkan saat hatimu letih, kamu kembali ke sumber yang tak pernah kering. Dan bagaimana kita melakukannya secara praktis? Berilah makan jiwamu lebih banyak daripada kamu memberi makan dagingmu. Luangkan waktu dalam firman, dalam penyembahan, dalam doa. Berpuasalah dari hal-hal yang memberi makan keinginan yang salah. Putuskan hal-hal yang menjauhkanmu dari Allah. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menajamkan rohmu. Dan jujurlah kepada Allah. Katakan padanya di mana kamu lemah. Undang Dia untuk menguatkanmu. Sahabatku, hidup ini tidak mudah. Peperangan itu nyata, tetapi begitu juga dengan kemenangannya, dan itu telah dimenangkan di dalam Yesus. Pegang teguh padanya. Hiduplah dalam roh. Biarlah salib bukan hanya menjadi simbol, tetapi gaya hidup yang kamu bawa. Mati setiap hari, dan kamu akan hidup sepenuhnya. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu capai atau kumpulkan dalam hidup ini, tetapi tentang apa yang kamu lakukan untuk Kristus. Itulah yang akan bertahan. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kuatkan roh kami. Kami mengakui bahwa daging kami lemah dan sering menarik kami menjauh dari kehendak-Mu. Tubuh kami ini mudah lelah. Mudah terdistraksi dan mendambakan kenyamanan serta kemudahan. Tapi Tuhan, kami tidak mau dipimpin oleh daging kami. Kami ingin menyalibkannya. Kami ingin menundukkannya pada kebenaran-Mu. Kami ingin mengikuti Engkau, Yesus. Jadi kami berdoa, Tuhan, tolong kami mengalahkan daging kami. Berikan kami kasih karunia untuk menolak dorongan dan godaannya.
Tolong kami agar tidak dikendalikan oleh emosi sementara atau keinginan duniawi. Biarlah keputusan kami dipimpin oleh Roh, bukan oleh keinginan jasmani kami. Biarlah tindakan kami mencerminkan surga, bukan hanya bumi. Bahkan dalam hal-hal sederhana seperti berdoa atau membaca firman-Mu, daging kami menolak. Ada saat-saat ketika kami sungguh ingin mencari-Mu, tapi tubuh kami menarik kami dengan gangguan, kemalasan, atau alasan. Tuhan, kami bawa pergumulan itu kepadamu. Tolong kami. Tolong kami untuk melewati perlawanan itu. Tolong kami untuk tetap berdoa meski kami tidak merasa ingin. Tolong kami untuk membuka firman-Mu meski hal lain terasa lebih mendesak. Kami tahu inilah pertempuran yang membentuk kehidupan rohani kami. Kami tidak mau kalah dalam pertempuran itu. Kami mau setia, Tuhan. Yesus, peperangan antara tubuh kami dan roh kami ini sulit, tapi kami percaya Engkau lebih kuat. Kami percaya bahwa melalui Engkau, kami bisa menang. Kami percaya Engkau bisa memberi kami kekuatan untuk mengatasi setiap hari. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa Dia yang ada di dalam kami lebih besar dari dia yang ada di dalam dunia. Jadi kami berpegang pada janji itu sekarang. Kami mohon, Tuhan, jangan biarkan kami menjadi budak dosa lagi. Jangan biarkan kami terikat pada kebiasaan lama, kecanduan tersembunyi, atau pikiran yang tidak benar. Bebaskan kami dari apapun yang menjauhkan kami dari-Mu. Kami ingin berjalan dalam kekudusan. Kami ingin hidup dengan hati yang murni. Biarlah jiwa kami terbangun. Biarlah pikiran kami diperbarui. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kami telah mati terhadap dunia dan hidup bagi Kristus. Firman-Mu mengatakan dalam Galatia bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, kami ingin menghasilkan buah yang menunjukkan kepada dunia bahwa kami milik-Mu. Biarlah kualitas ini tumbuh dalam hidup kami. Biarlah mereka melimpah dari hati kami. Ajari kami untuk mengasihi dengan tulus. Ajari kami untuk berjalan dalam sukacita meskipun hidup sulit. Biarlah damai sejahtera menjaga pikiran kami. Biarlah kesabaran mengatur reaksi kami. Biarlah kebaikan mengalir dari bibir kami. Biarlah kebaikan menjadi panji hidup kami. Biarlah kesetiaan menandai keputusan kami. Biarlah kelemah lembutan melembutkan kekuatan kami. Biarlah penguasaan diri mengendalikan pilihan kami. Yesus, kami ingin semakin menyerupai Engkau. Dan firman-Mu dalam Roma 8 mengingatkan kami, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Jadi kami mohon, Roh Kudus, tolong kami mematikan hal-hal yang membunuh rohnya. Tolong kami berhenti memberi makan hal-hal yang melemahkan kami. Biarlah kami dipimpin oleh suara-Mu. Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan. Engkau tidak mengadopsi kami dalam perbudakan. Engkau membawa kami menjadi anak. Kami bukan lagi orang asing. Kami bukan lagi di luar. Kami adalah anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami, pembela kami, penjaga kami, dan Raja kami. Dan kami mohon anugerah untuk benar-benar hidup dalam kuasa roh. Anugerah untuk berkata, tidak ketika godaan datang. Anugerah untuk menjauh dari hal-hal yang berkilau tapi tidak memuliakan Engkau. Anugerah untuk berjalan dalam kemurnian saat dunia merangkul kenajisan. Anugerah untuk menemukan kepuasan kami di dalam Engkau, Tuhan. Bukan dalam orang, benda, atau kesenangan. Engkau cukup, Yesus. Engkau selalu cukup. Biarlah hati kami tidak pernah mengejar apapun seolah-olah itu bisa memuaskan lebih dari Engkau.
Biarlah hasrat sejati dalam diri kami adalah untuk melayani Engkau. Biarlah kerinduan kami yang terdalam adalah untuk menghormati Engkau dengan pikiran kami, kata-kata kami, waktu kami, dan hidup kami. Kami menolak segala sesuatu yang menyaingi Engkau. Kami berkata, tidak terhadap segala bentuk berhala. Baik itu status, hubungan, kekayaan, kenyamanan, atau kendali, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Engkau saja Raja kami. Engkau saja yang duduk di tahta hati kami. Kami berkata tidak pada kenajisan karena kami ingin berjalan dalam kebenaran. Kami berkata tidak pada kemarahan karena kami ingin berjalan dalam damai. Kami berkata tidak pada iri hati dan kecemburuan karena kami ingin berjalan dalam kasih. Kami berkata tidak pada kesombongan karena kami ingin berjalan dalam kerendahan hati. Kami berkata tidak pada pertengkaran karena kami ingin menjadi pembawa damai. Tuhan, tolong kami untuk menguasai diri. Ajari kami untuk berhenti sejenak sebelum berbicara. Ajari kami untuk menahan diri untuk tidak membalas. Ajari kami untuk merespons dengan kasih karunia. Penuhi kami dengan belas kasihan kepada sesama. Tolong kami untuk sabar terhadap orang-orang yang sulit dikasihi. Tolong kami untuk mengampuni bahkan ketika kami terluka. Biarlah hidup kami mencerminkan belas kasihan yang telah Engkau tunjukkan pada kami. Yesus, roh kami bersedia. Ia ingin mengikuti-Mu. Ia ingin taat. Tetapi terkadang daging kami lelah. Terkadang kami gagal. Maka kami mohon sentuhan yang baru. Kami percaya bahwa hanya satu sentuhan dari-Mu dapat mengubah segalanya. Sentuh kami, Tuhan. Perbarui kami. Bangkitkan roh kami akan hadirat-Mu. Biarlah api-Mu membakar setiap bagian dalam diri kami yang belum tunduk. Biarlah kekudusan-Mu menyucikan kami. Biarlah belas kasihan-Mu menarik kami lebih dalam. Dengan iman, kami menerima kekuatan yang kubutuhkan. Kami menerima damai yang selama ini kudoakan. Kami menerima kasih karunia untuk mengalahkan daging ini dan sukacita yang hanya datang dari berjalan dalam roh. Kami meteraikan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik "Amin" sebagai tanda iman. Kami berdoa agar setiap berkat dalam doa ini kini atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.